Jumpa lagi dengan saya, Susana Sunarno, bunda yang suka belajar dan suka mengajar. Nah, baru-baru ini nih ada yang sedang viral, ada sepasang dengan nama Y dan D yang gagal menikah, gitu ya. Dan itu heboh. Hebohnya apa? Y yang calon mempelai yang tadinya gagal menikah, yang mengupload videonya dan viral gitu. Tadinya mendapat simpati dan kemudian berujung berbalik mendapatkan hujatan setelah ada klarifikasi dari mantannya yaitu D gitu ya. Tapi saya tidak mau pro dan kontra, dan menurut saya tidak baik untuk menghujat sana sini gitu, karena kita sendiri juga gimana ya, kita juga tidak sempurna ya sebagai manusia, sebagai individu gitu. Kenapa kita menghujat seperti itu? Itu kan hanya sebuah kegagalan menikah. Kegagalan menikah itu bukan kegagalan kehidupan gitu loh. Hidupnya langsung hancur, enggak juga gitu. Mari kita bicara yuk tentang gagal menikah gitu ya. Gagal menikah. Kenapa kayaknya tabu banget sih gagal menikah itu? Enggak apa-apa kok. Biasa ya, gagal menikah. Saya ulangi sekali lagi, gagal menikah. Jadi kata menikah itu tidak harus berafiliasi dengan kesuksesan menikah. Gagal menikah juga nggak apa-apa gitu. Kita tahu banyak artis-artis sebelumnya yang juga gagal menikah, tokoh-tokoh ya, seperti dulu Ayu Dewi juga sempat gagal menikah, Boy William juga gagal menikah gitu ya, dan juga Kaisang Pangarep juga gagal menikah gitu, walaupun coming soon, segera dia akan menikah di Solo. Jadi orang yang gagal menikah itu banyak gitu. Kalau di dalam keluarga saya saja gitu ya, sebenarnya yang mengalami gagal menikah gitu ya, walaupun kemudian akhirnya menikah gitu, itu juga banyak gitu. Termasuk saya juga gitu. Jadi terus kemudian di keluarga besar juga ada kok hal-hal yang kayak nggak jadi nikah gitu ya, gagal menikah. Entah gagal menikah itu baru pengenalan atau sudah ada yang bertunangan gitu. Gagal menikah itu ada di mana-mana dan itu biasa saja gitu. Itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa loh gagal menikah. Kita pun ya gagal sekolah, mau sekolah atau kuliah di sini ternyata gagal gitu. Itu nggak apa-apa juga, ya cari aja sekolah atau kuliah di tempat yang lain. Kita mau pengen banget kerja di sini tapi ternyata gagal karena tidak diterima misalnya, atau mau kayak saya gitu ya, mengajukan beasiswa sampai di ujung-ujung, sampai di ini yang terakhir ternyata dinyatakan kurang sedikit atau gagal intinya. Itu juga tidak apa-apa. Kita ikut lomba-lomba juga gagal juara juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh gagal itu. Yuk kita ngomong gagal. Nggak apa-apa gitu. Kita masih bisa mencoba yang lain. Itu memang bukan jodoh kita. Itu memang bukan jalan kita gitu ya. Itu ya. Jadi banyak yang alamin gitu. Nggak perlu kita. Kalau mungkin yang pertama kali menjalani itu pasti kaget. Pasti. Tapi di mana-mana tuh ada. Kalau yang belum mengalami atau tidak mengalami, ya kita mendoakan bagi mereka agar bisa melaluinya dengan baik. Doa yang baik itu akan mental ya, resonate berbalik ke kita menjadi sesuatu yang baik kalau kita mendoakan hal-hal baik. Yuk kita berharap dan mendoakan yang baik-baik untuk Y dan D ya. Gak boleh pilih kasih, semuanya juga anak dari ibu bapaknya, papa mama mereka gitu. Mereka juga disayang di keluarganya gitu. Seperti anak-anak kita juga, kalau adik kita gitu, kakak kita, anak kita gagal, kita juga tetap sayang. Bukan
sesuatu yang kemudian apa ya, jahat juga tidak. Gagal itu bukan sesuatu yang jahat gitu. Gagal itu biasa. Terus menurut saya gagal menikah itu ya belum jodoh, entah itu karena sebabnya macam-macam, karena di-ghosting, diselingkuhi, dari orang tua atau dari keluarga mendadak, itu ya lika-likunya bermacam-macam, tetapi intinya belum berjodoh gitu. Nah kemudian ketika berjodoh katakanlah, berhasil menikah gitu ya, melangsungkan pernikahan yang kita sering bilang berjodoh gitu ya, istilah orang Indonesia. Kita walaupun berjodoh menikah gitu dengan seorang figur atau seseorang, kita juga tidak tahu ke depannya itu seperti apa yang akan kita jalani. Apakah ada rintangan-rintangan tertentu, apakah dari keluarga masing-masing oke, itu belum tentu. Ketika kita sukses menikah itu tidak ada problem kerja, tidak ada problem di keluarga gitu. Itu tidak menjamin semuanya, gitu. Tidak ada problem dengan pasangan atau pribadi masing-masing gitu. Itu bukan jaminan. Menikah itu bukan menjamin segala sesuatunya sempurna. Nah, saya ulangi ya. Menikah itu bukanlah jaminan segala sesuatunya akan berjalan sempurna. Bukan. Itu hanya sebuah lembaran baru, di mana di lembaran baru itu ada tantangan-tantangan baru yang datangnya dari siapa? Yang menanti yang datangnya dari siapa? Dari kita sendiri tantangannya, dari secara pribadi ya, dari pasangan kita ternyata ada nantinya perubahan-perubahan sikap gitu. Ada yang ternyata berubah memang dulu karakternya belum terlihat, atau ketika berpasangan memang karakternya menjadi tiba-tiba berbeda daripada figur ketika dia sebagai seorang single gitu, yang kita berteman gitu. Itu ternyata karakternya beda antara teman, pasangan, dan kemudian menjadi pasangan hidup. Itu ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Kemudian dari apakah tantangan itu datangnya dari orang tua kita atau keluarga kita, orang tua dia atau keluarganya gitu ya. Kemudian dari karir ada tantangan jenjang baru, kemudian apakah berdampak pada keluarga gitu ya. Itu juga tantangan itu terus-menerus terjadi gitu ya. Entah di kesehatan, di rumah tangga, dari tantangan dari anak kita gitu ya. Apakah nanti anak kita lancar atau bagaimana gitu. Itu ada tantangan-tantangan tersendiri, kemudian cara menanggapi, merespon atau memecahkan problem itu seperti apa, baik secara pribadi maupun dengan pasangan, itu ada masanya sendiri, itu ada PR-nya lagi. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Jadi pernikahan itu tidak seperti dongeng, fairy tales yang happy ever after. Itu terutama dongengnya ini ya, Hollywood ya. Dongeng Hollywood dikisahkan seperti itu. Happily ever after gitu. Padahal di dongeng-dongeng atau di di cerita-cerita kerajaan-kerajaan Indonesia juga terjadi pertarungan dahsyat antara kerajaan itu kan dilaksanakan ketika seorang raja itu sebenarnya menikah gitu. Jadi ya bukan berarti ketika seseorang itu menikah akan terjadi perdamaian di mana-mana, itu ya belum tentu gitu. Gitu ya, kita tidak harus mengacu ke luar, tapi ke kita sendiri atau budaya kita sendiri juga seperti itu. Nah, itu menurut saya refleksi dari saya tentang pernikahan ya. Pernikahan. Jadi gagal nikah itu tidak apa-apa. Jalan itu masih panjang gitu ya. Masih akan ada
hari esok dengan harapan baru gitu ya. Jalannya yang Maha Kuasa itu kita tidak tahu gitu. Yang kita tahu kadang yang kita mau adalah keinginan kita saat ini, tapi kita tidak tidak tahu. Makanya kita harus berdoa dan banyak bertanya pada Tuhan untuk yakin ya, faith, untuk yakin beriman bahwa kita berdoa dan kita memohon ampun, berterima kasih dan berharap agar kehidupan kita dari ini dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu ya sedikit masukan atau komentar atau pendapat saya tentang gagal menikah yang sekarang sedang viral. Saya nanti juga akan ngomong tentang data pernikahan di Indonesia yang mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir dari 2011 hingga 2021. Tapi nanti kita sambung karena ini sudah kepanjangan. Terima kasih telah mendengarkan opini dari saya. Untuk support channel saya mohon untuk bantu like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.